Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan membahas tentang tahap pelaksanaan wawancara dan observasi. Mata kuliah, observasi, dan wawancara. Dosen pengampu, Nur Fitriana, MPSI Psikolog. Perkenalkan, tim kami adalah Echa, Salsa, Indah, Dira, Zafran, Reza, dan Irsyad. Berikut adalah beberapa subtema yang akan kami paparkan kepada teman-teman semua. Struktur wawancara yaitu opening atau pembukaan. Pertama, pewawancara perlu membangun hubungan dengan subjek. Yang kedua, pewawancara wajib melakukan orientation. Struktur wawancara selanjutnya adalah the body, yang mana ini adalah inti dalam suatu wawancara. Pertama, pertanyaan terbuka. Kedua, pertanyaan cukup terbuka. Lalu ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu ada terbagi dua, pertanyaan cukup tertutup. Kedua, pertanyaan sangat tertutup. Dan ada juga pertanyaan bipolar. Selanjutnya, the closing atau disebut juga penutupan. Yang pertama, gunakan pertanyaan clearinghouse. Yang kedua, menyatakan tujuan wawancara telah selesai. Yang ketiga, sinyal waktu sudah habis. 4. Jelaskan alasan penutupan. Yang kelima, ekspresikan apresiasi atau kepuasan. Yang keenam, atur untuk pertemuan berikutnya. Yang ketujuh, jika tidak perlu menetapkan waktu khusus untuk wawancara lain, gunakan frasa sederhana. Jenis-jenis observasi ada apa aja sih, Sal? Berapa ya? Nggak tahu ayo kita simak dulu materi di samping ini. Jenis-jenis observasi. Pertama, observasi partisipan. Kedua, observasi non-partisipan. 3. Observasi sistematis. 4. Observasi eksperimental. Nah, dalam observasi kita pasti ada panduannya dong. Berikut pemaparannya ya. 1. Memilih atau menentukan perilaku yang akan diobservasi dalam konteks psikologi. 2. Membuat batasan atau pengertian tentang perilaku yang dipilih. 3. Menjabarkan ke dalam indikator secara teliti dan detail. 4. Menyusun item observasi berdasarkan masing-masing indikator secara detail. 5. Menentukan cara pencatatan data observasi dalam bentuk checklist. Emangnya perilaku bisa dicatat ya? Bisa cuy, tapi gua lupa. Ya udah deh. Kita simak aja yuk pembahasan di samping. Berikut alat observasi yang digunakan untuk mencatat perilaku seseorang. Yang pertama, catatan harian. Catatan harian merupakan teknik observasi yang melibatkan pencatatan perubahan-perubahan atau perkembangan baru atau perilaku baru dari subjek yang diamati, biasanya pada bayi atau anak-anak. Kelebihannya, yang pertama, memberikan gambaran proses perubahan atau perkembangan seiring waktu secara jelas dan detail. Yang kedua, merupakan gudang data yang kaya. Kelemahannya, yang pertama, bias seleksi, yaitu kehilangan keterwakilan sifat-sifat fakta, cenderung subjektif. Yang kedua, bias observasi, yaitu realitas dan validitas observasi. Yang ketiga, keterbatasan khusus untuk generalisasi. Yang keempat, waktu dan sumber daya terlalu banyak. Yang kedua, diary description merupakan metode yang melibatkan self-report yang intensif dan berulang-ulang, yang bertujuan untuk memotret suatu kejadian, refleksi, mood, rasa sakit, atau interaksi yang terjadi selama batas waktu pengamatan. Studi kasus mengatakan bahwa diary description digunakan untuk menyelidiki anak-anak atau kasus yang spesial. Studi etiologis, yaitu penelitian pada binatang yang tidak dapat berbicara, yang hasilnya dapat diterapkan pada manusia. Ada anecdotal record. Definisi anecdotal record merupakan pencatatan hasil observasi yang bersifat kumulatif dari tingkah laku individu yang luar biasa atau typical behavior. Anecdotal record merupakan teknik observasi atau direct observation. Pada teknik anecdotal record, observer tidak selalu harus melakukan pencatatan terus-menerus. Pencatatan terhadap respon verbal atau perilaku bisa dilakukan setiap saat dan atau saat diperlukan. Saya akan menerangkan bagaimana anecdotal record yang baik. 1. Catat segera setelah anekdot berlangsung. 2. Identifikasikan aktivitas dasar.
atau utama dan verbalisasi dari key person. 3. Cantumkan statement yang mengidentifikasikan setting, waktu, dan aktivitas dasar. 4. Dalam mendeskripsikan karakter utama tentang aktivitas dan verbalisasi, cantumkan respon-respon atau reaksi orang lain yang ada dalam situasi. 5. Catat setepat mungkin kata-kata yang digunakan untuk menjaga aroma pembicaraan. 6. Jaga urutan episode. 7. 3 level aktivitas yang dilaporkan adalah A. Molar behavior. Aktivitas utama seperti contohnya Rina bermain boneka di lantai. B. Subordinate molar unit (pelengkap informasi pada aktivitas utama boneka yang dimainkan berbentuk beruang. C. Molecular unit (menggambarkan bagaimana sesuatu aktivitas berlangsung atau dilakukan, memberi keterangan secara kualitatif seperti bermain boneka sambil makan roti. 8. Catat secara objektif, akurat, dan selengkap mungkin. Nah, yang terakhir adalah time sampling and event sampling. Time sampling and event sampling merupakan salah satu metode observasi yang melihat sampel perilaku. Metode ini secara spesifik mengarahkan observer untuk mempersempit perilaku yang akan diobservasi dengan mengobservasi target perilaku tertentu dalam rentang waktu tertentu. Perilaku yang muncul di luar waktu yang sudah ditentukan tidak akan dicatat dalam observasi. Perbedaan time sampling and event sampling. Time sampling. Yang pertama, observer perlu memastikan bahwa perilaku yang akan diamati sering muncul dan observable. Yang kedua, buat definisi operasional perilaku yang diobservasi. Yang ketiga, tentukan tujuan observasi. Yang keempat, menentukan duration recording untuk mencatat perilaku tertentu apakah muncul atau tidak. Yang kelima, menentukan event recording yang berapa banyak perilaku yang muncul. Pencatatan ini bisa dibuat dalam bentuk tally atau turus atau bentuk lainnya. Yang keenam, observer dapat juga melengkapi pencatatan dengan spesifikasi perilaku tertentu yang muncul dalam rentang waktu observasi. Sedangkan event sampling yaitu yang pertama, buat definisi operasional yang jelas tentang perilaku yang akan diamati. Yang kedua, pahami perilaku yang ditarget. Yang ketiga, tentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Misal, yang keempat, buat catatan semudah mungkin dengan tetap menyediakan tempat untuk narasi tambahan. Dan yang kelima, penggunaan singkatan yang mudah dimengerti dapat mempermudah pencatatan oleh observer. Wah, ada lagi nih pembahasan terakhir kita. Iya nih, yuk kita simak bersama. Tadi sudah dibahas alat observasi untuk mencatat perilaku manusia. Nah, di sini saya akan membahas metode yang digunakan oleh alat tersebut. Metode yang digunakan ada 3, yaitu narrative types, checklist notation, dan rating scale. Yang pertama, narrative types. Narrative types adalah pengumpulan atau pencatatan data oleh observer apa adanya sesuai dengan kejadian dan urutan kejadiannya, sebagaimana yang terjadi pada situasi nyata. 2. Checklist notation. Observer menyusun struktur observasi dengan memilih dan mendefinisikan perilaku sebelum observasi dilaksanakan, sehingga ketika observasi tinggal memberi tanda check mark pada kolom sesuai kriteria. Contohnya, seperti tabel di bawah ini, yang mana sistem yang digunakan adalah menchecklist. Ya, rating scales. Skala rating direncanakan untuk mengkualifikasi impresi yang diperoleh dari pengamatan dan merupakan judgement subjective raters. Ikut beberapa sumber yang kami gunakan dalam video ini. Sekian pemaparan materi dari kami tentang observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum.